Langit pagi di atas terminal Gunung Lawu tampak muram, seakan ikut menyaksikan penderitaan yang terus berulang. Asap knalpot mengepul bercampur aroma kopi murahan dan keringat sopir bus yang kelelahan. Di sudut-sudut terminal, tatapan cemas menghiasi wajah para pedagang kecil. Mereka hidup di bawah bayang-bayang ketakutan yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap pagi bukan tentang harapan, tapi tentang siapa yang akan dipalak hari ini. Siapa yang akan dipermalukan, siapa yang berani melawan, dan siapa yang akan dibungkam. Di antara hiruk-pikuk itu, berdirilah sebuah kios kecil yang tampak kontras. Catnya pudar, dindingnya rapuh, tapi ada kehangatan aneh yang terpancar dari dalamnya. Toko mainan milik Pak Mul, tua renta dengan mata lembut dan tubuh membungkuk, adalah satu-satunya tempat di terminal yang masih memancarkan cahaya kehidupan. Di sanalah Bayu, pria pendiam dan berwajah dingin, menjaga toko itu dengan ketenangan yang misterius. Setiap pagi ia membersihkan etalase, merapikan boneka lusuh dan mobil-mobilan murah, seolah dunia luar tak bisa menyentuhnya. Tapi semua orang tahu, tak ada yang luput dari genggaman Giman, preman terminal paling ditakuti. Bertubuh besar, berleher pendek, dan selalu membawa golok di balik jaket hitamnya, Giman memimpin kelompok pemalak yang menyebut diri mereka, orang dalam. Di bawahnya ada Ucup Kodok, mulut kotor yang suka menyiksa orang hanya untuk hiburan. Mereka seperti tikus rakus, mencabik-cabik rezeki rakyat kecil tanpa rasa bersalah. Dan mereka benci satu hal, tempat yang tak bisa mereka kuasai. Bayu, suara Parogiman terdengar dari kejauhan, menggetarkan hati pedagang-pedagang yang buru-buru menunduk. Ia berjalan mendekat, didampingi 4 anak buah. Orang-orang langsung menyingkir, menciptakan lorong ketakutan. Tapi Bayu tak bergeming. Ia tetap duduk di kursi kayu, menempelkan roda kecil ke mainan rusak milik Anjani, seorang gadis kecil yang duduk di lantai sambil menggenggam bonekanya. Udah 3 bulan elo nggak bayar jatah, Bayu. Mau gua ajarin caranya bayar, ha? Gertak Ucup Kodok sambil menyundul kepala Anjani dengan lututnya. Gadis kecil itu terjatuh, menangis pelan. Pak Mul keluar tergopoh-gopoh, mencoba menengahi. Tapi Bayu hanya berdiri perlahan, mengambil boneka dari tangan Anjani, lalu memeluknya sambil menatap Ucup dalam diam. Sorot matanya bukan marah, tapi sepi, dan sepi seperti itu lebih menakutkan daripada amarah. Gue bilang sekali lagi, ucap Giman sambil menepuk-nepuk gagang goloknya. Kalau minggu depan belum setor juga, tempat ini gue bakar. Lo denger itu, penjaga toko mainan? Jangan sok suci di tempat kotor kayak gini. Mereka pun pergi, tertawa-tawa, meninggalkan ketegangan yang menusuk. Setelah mereka pergi, Bayu menutup pintu kios pelan-pelan. Pak Mul hanya bisa duduk lemas di kursi, napasnya tersengal. Sementara Anjani menggenggam tangan Bayu erat, seolah tahu bahwa satu-satunya pelindung mereka bukan polisi, bukan petugas terminal, tapi pria pendiam yang menyimpan badai dalam dadanya. Dan pada saat itu, mata Bayu menatap keluar jendela. Ia tahu, hari itu akan tiba. Hari di mana darah akan membasahi lantai terminal. Bukan darahnya, tapi darah orang-orang yang terlalu lama menyangka bahwa ia hanya penjaga toko mainan biasa. Malam turun dengan dingin yang menggigit, menyelimuti terminal Gunung Lawu dalam kesunyian yang mencekam. Lampu-lampu redup menggantung malas, nyaris tak mampu menembus kabut tipis yang turun dari gunung. Kios mainan milik Pak Mul sudah tertutup rapat, hanya seberkas cahaya kecil dari lampu minyak yang menyala di dalam. Bayu duduk di kursi dekat jendela, pandangannya tajam menembus gelap, tak berkata sepatah pun. Anjani sudah tertidur di tikar kecil, memeluk bonekanya yang kini telah diperbaiki. Tapi ketenangan malam itu hanyalah jeda, pertanda bahwa badai tengah merangkak mendekat. Di sisi lain terminal, Giman dan Ucup Kodok merokok sambil tertawa. Dia pikir karena dia pendiam, kita takut, kata Ucup, menghembuskan asap ke udara. Besok pagi, gua kirim anak-anak buat kasih pelajaran. Biar dia ngerti, terminal ini bukan tempat main-main. Giman mengangguk pelan, namun matanya menyimpan sinar keganasan. Ia bukan hanya ingin Bayu tunduk, ia ingin menginjak harga dirinya. Sebab bagi Giman, tidak ada yang boleh terlihat lebih kuat di wilayah kekuasaannya. Pagi harinya, hujan gerimis turun membasahi atap kios mainan. Bayu membuka pintu seperti biasa, menyapu lantai, menyusun kembali mainan yang jatuh. Pak Mul menyeduh kopi di dalam. Suasana tampak tenang, hingga 4 pria bertubuh besar datang menghampiri. Mereka membawa kayu dan besi tipis,
wajah mereka penuh senyum mengejek. Salah satu dari mereka menendang ember mainan di depan toko hingga isinya tumpah. "Hei, penjaga toko, gua dengar lo suka main boneka." "Iya," teriak salah satu dari mereka sambil menginjak-injak mainan plastik. Bayu hanya menatap. "Diam, tenang." Seorang pria lain mulai memecahkan kaca etalase dengan tongkat. Suara pecahan membuat Anjani yang sedang duduk di dalam menjerit. Pak Mul mencoba keluar, tapi salah satu preman mendorongnya hingga jatuh. "Jangan ikut campur, kakek renta," bentaknya. Bayu berjalan perlahan, membungkuk mengambil mobil-mobilan yang penyok. Ia menatapnya sebentar, lalu menoleh pada pria yang tadi menginjaknya. "Itu mainan kesukaan Anjani," katanya pelan. Preman itu tertawa keras, lalu mengangkat besinya hendak menghantam kepala Bayu. Tapi sebelum sempat menyentuh, Bayu bergerak cepat, tangannya menangkap besi itu, memutarnya dengan kecepatan mematikan, dan menghantamkan gagangnya ke rahang preman itu. Suara tulang patah terdengar jelas, disusul tubuh yang terhempas ke tanah. Dua preman lain terdiam, tapi refleks menyerang. Bayu menghindar dengan gesit, tubuhnya lentur dan presisi. Ia menendang lutut salah satu hingga tertekuk ke arah yang salah, lalu mengunci leher yang lain dengan satu tangan sebelum menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Semua terjadi dalam hitungan detik. Tanpa teriakan, tanpa amarah, hanya gerakan bersih dan dingin, seperti seorang algojo yang telah lama berpuasa membunuh. Preman terakhir gemetar, melangkah mundur dengan tangan terangkat. Tapi Bayu hanya menatapnya, lalu berucap, "Katakan pada Giman, ini bukan tentang uang. Ini tentang batas, dan kalian baru saja melewatinya." Preman itu lari terbirit-birit, melewati para pedagang yang kini mengintip dari balik tenda-tenda mereka. Tak satu pun bersuara, hanya pandangan penuh kagum dan takut yang tertuju pada sosok Bayu. Pak Mul berdiri perlahan, menatap Bayu dengan campuran lega dan khawatir. Anjani berlari memeluk pria itu, tangisnya pecah. Bayu memeluknya balik, matanya menatap langit mendung. Ia tahu, peringatannya tak akan membuat Giman mundur. Tapi ia juga tahu satu hal, jika para preman ingin membawa terminal ini kembali ke neraka, maka dia siap menyambut mereka dengan tangan berdarah. Hujan deras mengguyur terminal Gunung Lawu malam itu, seakan langit ikut menumpahkan kemarahan yang selama ini tertahan. Di dalam kios yang sudah tak utuh lagi kaca-kacanya, Bayu duduk membelakangi jendela. Tubuhnya kaku, wajahnya dingin, tapi pikirannya melayang jauh, menembus waktu, kembali ke luka lama yang tak pernah sembuh. Di tangannya, ia memegang foto kecil yang sudah lusuh, seorang remaja laki-laki tersenyum polos sambil mengenakan seragam SMA. Di belakang foto itu tertulis dengan spidol luntur, "Untuk Kak Bayu, jangan pernah berhenti jadi pelindung orang-orang baik." Namanya Raka, adik angkat Bayu, satu-satunya orang yang mampu membuat pria dingin itu tertawa. Mereka tumbuh di panti asuhan yang sama. Ketika Bayu kabur dari panti karena tak tahan dengan perlakuan pengasuh, Raka mengejarnya dan memohon agar tetap tinggal. Tapi Bayu justru membawa Raka keluar, bersumpah akan menjaga adiknya dari kerasnya dunia. Mereka hidup menggelandang, mencuri makanan, tidur di emperan toko. Hingga suatu hari, hidup mereka berubah saat Bayu direkrut oleh organisasi rahasia bernama Serigala Tua, kumpulan pembunuh bayaran yang tak dikenal hukum. Bayu dijadikan alat, dilatih membunuh tanpa suara, menghancurkan musuh tanpa jejak. Ia menjadi legenda tanpa nama di dunia gelap, bayangan yang ditakuti di lorong gelap Jakarta. Tapi di tengah dunia yang kelam itu, Bayu selalu pulang ke satu tempat, kamar sempit tempat Raka tinggal, belajar, dan menulis puisi. Adiknya tumbuh menjadi pemuda cerdas dan lembut. Raka tak tahu bahwa kakaknya membunuh demi uang. Yang ia tahu hanya satu, kakaknya selalu ada untuknya, apapun yang terjadi. Hingga suatu malam, segalanya runtuh. Raka, yang bekerja paruh waktu sebagai kasir toko, dipalak oleh sekelompok preman pelabuhan. Ia menolak, dan dihajar hingga babak belur. Ketika Bayu datang, Raka sudah tak bernyawa, tubuhnya dibuang ke dalam drum kosong di dermaga. Polisi bungkam, warga takut, dan para preman justru tertawa. Mereka tidak tahu, mereka telah membangunkan iblis yang selama ini tidur. Malam itu, dermaga pelabuhan jadi lautan darah. 8 preman dibantai dalam waktu 13 menit. Bayu bergerak seperti angin malam, menusuk tanpa suara, membunuh tanpa ragu. Mayat-mayat mereka digantung di tiang kren, seperti peringatan neraka bagi siapapun yang ingin menyentuh satu-satunya hal yang pernah Bayu cintai.
Tapi setelah pembantaian itu, Bayu menghilang. Ia menyerahkan diri pada kesunyian, memilih menghilang dari dunia pembunuhan dan menetap di terminal Gunung Lawu, berharap bisa menebus dosa dengan menjaga toko mainan dan melindungi orang-orang kecil. Namun kini, neraka yang ia tinggalkan telah datang kembali. Giman dan anak buahnya sama seperti preman-preman pelabuhan dulu, brutal, pengecut, dan merasa tak tersentuh. Dan Bayu tahu, jika ia diam, akan ada lagi Raka lain yang mati. Akan ada Pak Mul yang dibakar hidup-hidup. Akan ada Anjani yang tumbuh dalam dunia tanpa pelindung. Maka ketika kilat menyambar malam itu, Bayu bangkit dari duduknya. Bukan sebagai penjaga toko mainan, tapi sebagai pemburu bayangan yang telah lama dikubur. Ia membuka peti kecil di bawah lantai kios. Di dalamnya tersimpan pisau-pisau lipat, sarung tangan hitam, dan satu topeng besi kecil yang pernah ia kenakan dalam misi terakhirnya. Tangannya gemetar saat menyentuhnya, bukan karena takut, tapi karena kesadaran, setiap kali ia memakai itu, nyawa akan hilang. Bayu menatap cermin tua di pojok kios. Refleksi di sana bukan penjaga toko. Itu adalah sosok lama yang haus darah, siap membunuh lagi. Dan di balik kilat yang menyambar, matanya menyala. Seolah malam itu, dunia baru saja diberi peringatan, si bayangan telah kembali. Malam itu, langit Gunung Lawu menangis deras. Petir menyambar dari kejauhan, mengguncang udara yang terasa berat seperti dada yang menahan dendam. Di dalam kios mainan, Bayu menatap nyala lampu minyak yang goyah diterpa angin. Pak Mul telah tidur, tubuh tuanya tak lagi mampu menahan dingin dan tekanan batin. Anjani tertidur memeluk bonekanya di bawah selimut tipis, bibir mungilnya masih tampak trauma, bergerak-gerak seperti sedang berdoa dalam mimpi. Bayu berdiri di samping mereka, tubuhnya tak bergerak, namun sorot matanya menyimpan badai yang tak terlihat. Di luar, langkah-langkah gelap mulai menyusup. 4 pria berpakaian hitam menyelinap di bawah bayang-bayang, wajah mereka ditutup dengan kain. Salah satu dari mereka membawa botol berisi cairan bensin, sementara yang lain menggenggam molotov. Mereka tertawa pelan, seperti serigala lapar yang hendak menerkam sarang yang lemah. "Ini cuma toko mainan, bro. Sekali nyala, habis semua," bisik salah satu dari mereka. Tapi mereka tidak tahu, di dalam toko itu, ada seekor harimau yang sedang membuka mata. Dengan cepat, mereka menyiramkan bensin ke dinding kayu kios, lalu melemparkan molotov ke atapnya. Api menyambar dengan rakus, melahap atap rapuh yang basah oleh hujan. Suara ledakan kecil memecah malam. Anjani terbangun, menjerit ketakutan. Pak Mul batuk hebat, matanya terbelalak melihat api yang mulai merambat ke dinding. "Bayu!" teriaknya panik. Tapi Bayu sudah lebih dulu bergerak, menyambar Anjani, menggendongnya, dan menyeret Pak Mul keluar dari belakang kios yang telah ia siapkan jalur rahasianya sejak malam sebelumnya. Dari kejauhan, para preman bersorak puas melihat kobaran api membubung ke langit. "Biar tahu rasa dia, lawan kita, begini akibatnya," kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Tapi tawa mereka hanya bertahan beberapa detik. Dari balik kobaran api, sosok hitam muncul perlahan. Bayu berdiri membelakangi api yang menyala-nyala, tubuhnya basah kuyup, tapi sorot matanya menyala merah oleh pantulan api. Ia menatap keempat pria itu seperti menatap bangkai yang belum sempat dikubur. Salah satu preman gemetar, berusaha mengangkat besi. Tapi Bayu menghilang dari pandangan mereka secepat kilat. Dalam sekejap, satu pria terjatuh dengan suara tulang retak yang memekakkan. Yang lain berteriak, tapi Bayu sudah menendang keras ke perutnya, membuatnya terpental dan jatuh ke lumpur. 2 lainnya mencoba kabur, namun Bayu melemparkan pisau kecil ke betis salah satunya. Jeritan mengisi malam, sementara yang terakhir hanya bisa berlutut ketakutan. Bayu menatapnya dari dekat, lalu berbisik pelan, nyaris tak terdengar di antara deru hujan dan api, "Katakan pada Giman, ini belum apa-apa." Beberapa warga yang menyaksikan dari kejauhan tak bisa berkata apa-apa. Mereka tak percaya mata mereka. Pria yang selama ini dianggap penjaga toko biasa telah berubah menjadi malaikat maut yang bangkit dari neraka. Api terus berkobar, melahap seluruh kios mainan yang pernah menjadi tempat kenangan. Pak Mul menangis tertunduk melihat toko kesayangannya lenyap, tapi Bayu hanya berdiri diam di sampingnya, menatap api yang menjilat langit. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal, dan saat api perlahan padam disiram hujan, Bayu memungut kembali topeng besinya dari tanah becek. Ia menyimpannya di balik jaket. Malam ini,
Toko mainan telah terbakar. Tapi dari abu itu, lahir kembali sosok yang pernah ditakuti di seluruh pelosok jalanan. Bukan lagi penjaga kios, tapi pemburu kegelapan. Bayu sudah kembali, dan kali ini, dia tidak akan berhenti. Hujan telah reda, namun aroma kayu terbakar masih menguar dari sisa-sisa kios mainan yang kini tinggal arang dan serpihan plastik meleleh. Langit Gunung Lawu belum sepenuhnya terang, dan pagi menjelang dengan kesunyian yang tak biasa. Terminal Gunung Lawu, yang biasanya hiruk-pikuk dengan suara klakson dan teriakan sopir, kini hening. Semua orang tahu apa yang terjadi semalam. Mereka tahu siapa yang membakar kios Pak Mul, dan mereka tahu siapa yang berdiri di tengah kobaran api tanpa sedikit pun rasa takut. Namanya Bayu, dan kini, dia bukan lagi pria pendiam penjaga toko. Ia adalah badai yang sedang mendidih. Giman duduk santai di warung kopi dekat pos terminal, dikelilingi anak-anak buahnya yang masih tertawa-tawa membahas kios yang terbakar. Toko mainan gosong, bro. Udah kayak sate, kata Ucup Kodok sambil tertawa terbahak-bahak, menyeka sisa kopi di mulutnya. Giman hanya tersenyum tipis, angkuh, seperti raja kecil yang baru saja menghancurkan musuh tanpa menyentuhnya langsung. Lain kali, biar lebih dramatis, kita siram Pak Mulnya juga, gumamnya pelan, lalu tertawa. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa kematian sudah berjalan ke arah mereka. Langkah kaki berat terdengar dari ujung gang terminal. Bayu datang. Jaket hitamnya basah oleh lumpur, wajahnya dingin seperti batu karang, dan di tangannya tergenggam sesuatu, mainan mobil-mobilan yang hangus sebagian, milik Anjani. Warga yang melihatnya sontak menyingkir, menciptakan lorong diam yang menuntun Bayu tepat ke tengah warung kopi itu. Tidak ada satupun keraguan dalam langkahnya. Tidak ada kata basa-basi, hanya mata penuh api. Begitu Bayu tiba di depan Giman, suasana mendadak senyap. Para anak buah Giman yang biasanya arogan, kini terlihat menahan napas. Bayu meletakkan mobil-mobilan yang terbakar itu ke atas meja Giman, pelan, lalu menatap langsung ke matanya. Suaranya keluar dengan berat, tenang, namun lebih tajam dari belati. 3 hari dari sekarang, terminal ini akan bersih. Bersih dari kalian, dari keringat busuk yang selama ini mengotori tempat ini. Ucup Kodok hendak membuka mulut, tapi tatapan Bayu memaku tubuhnya. Giman hanya tertawa kecil, mengangkat alis, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak gentar. Lo ngancem gue, hah, lo pikir elo siapa, penjaga mainan? Bentaknya sambil berdiri, menggebrak meja. Tapi Bayu tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya menatap, lalu berucap dingin, gue bukan penjaga mainan. Gue adalah akhir dari kalian semua. Setelah itu, Bayu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan suasana yang membeku. Setelah Bayu pergi, tak ada lagi tawa. Giman duduk kembali, rahangnya mengeras. Ia mencoba bersikap tenang, tapi tangannya mencengkeram gagang goloknya dengan gemetar. Ia tahu, sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Bukan sekadar dendam biasa, bukan sekadar pertarungan preman. Ini lebih dari itu. Ini seperti peringatan terakhir dari seseorang yang sudah kehilangan semuanya, dan tak peduli dengan apapun lagi. Warga terminal yang diam-diam memperhatikan, mulai saling bisik. Bayu datang ke warung Giman sendirian. Dia taruh mainan terbakar di meja. Dia kasih tenggat 3 hari. Suara-suara itu menyebar seperti kabut, menyusupi tiap sudut terminal. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rasa takut tak lagi datang dari geng Giman. Tapi dari satu orang, satu pria yang sudah lama menghilang dari dunia kelam, dan kini kembali, membawa kehancuran. Di sudut ruangan kecil tempat Pak Mul beristirahat dan Anjani duduk bersedih, Bayu berdiri diam di jendela. Angin pagi menyingkap sedikit topeng besi yang tergantung di paku dinding. Bayu menatap ke arah terminal, ke arah dunia yang akan ia ubah dengan darah dan nyala mata yang tak lagi mengenal belas kasihan. 3 hari, hanya 3 hari. Setelah itu, tak akan ada yang berani menyebut nama Giman tanpa gemetar. Bayu berdiri di bawah hujan tipis yang mulai turun lagi dari langit Gunung Lawu. Terminal sudah mulai ramai kembali dengan aktivitas pagi, namun setiap orang yang melihat sosoknya kini memilih jalan memutar. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu lelaki itu sedang menyusun sesuatu. Sesuatu yang lebih dari sekadar balas dendam. Bayu tak lagi berbicara kepada siapapun sejak ia meletakkan mainan hangus di meja Giman. Ia menjadi bayangan yang menelusup di antara kabut pagi dan senyap malam, menunggu, mengamati, dan merancang kehancuran.
Di malam pertama setelah deklarasi perang itu, Bayu kembali ke hutan pinus yang terletak beberapa kilometer dari terminal. Tempat itu pernah menjadi lokasi pelatihannya dulu saat ia masih menjadi bagian dari organisasi Serigala Tua. Pohon-pohon tinggi yang menjulang seperti tembok sunyi menyambutnya, dan ia menyusuri jalur tersembunyi menuju bangunan kayu tua yang hampir tak terlihat oleh siapapun. Di dalamnya, masih tersimpan alat-alat lama, karung pasir bergelantungan, senjata tumpul, dan papan target yang penuh bekas luka tusukan. Bayu menyalakan lampu minyak dan mulai bergerak seperti mesin yang dihidupkan kembali. Tubuhnya menari dalam bayang-bayang, menghantam dan menusuk udara seolah ia sedang melawan musuh tak kasat mata. Tangannya yang dulu lembut memeluk Anjani kini kembali berubah menjadi alat pembunuh. Setiap gerakan dilatih ulang, setiap otot dipaksa mengingat kembali cara menjadi algojo. Ia tidak melatih kekuatan, tapi keheningan. Ia melatih ketepatan, karena ia tahu, dalam perang yang akan datang, tidak boleh ada suara. Tidak boleh ada sisa. Di hari kedua, Bayu menyusup ke sudut-sudut terminal yang tak pernah dilirik orang. Ia memasang kabel kecil di beberapa titik lampu terminal, meletakkan serpihan kaca di bawah bangku-bangku kosong, dan menyimpan paku berkarat di bawah tangga pos keamanan yang sering dijadikan tempat nongkrong para preman. Semuanya dilakukan diam-diam, tanpa saksi. Ia menandai jalur pelarian, memetakan pola patroli para preman Giman, dan mengenali titik-titik lemah setiap pos penjagaan. Terminal bukan lagi tempat bertahan. Ini kini menjadi arena. Sementara itu, Giman mulai mencium keanehan. Dua anak buahnya hilang malam tadi. Salah satunya ditemukan pingsan dengan tangan terikat di dalam bagasi bas kosong, sementara yang lain tidak pernah kembali. Ucup Kodok mulai gelisah. Orang itu main dari bayangan, Bang, katanya ketakutan. Tapi Giman menolak tunduk. Ia malah mengerahkan lebih banyak orang, memperkuat penjagaan, bahkan memanggil beberapa preman dari luar kota untuk menghajar penjaga mainan sialan itu. Keputusan itu, tanpa ia sadari, justru mempercepat kehancuran yang sedang disusun rapi oleh Bayu. Malam ketiga menjelang, Bayu duduk di dalam ruangan kecil bekas gudang terminal yang kini ia jadikan pos rahasia. Di depannya terhampar sketsa kasar terminal, dengan tanda-tanda merah di beberapa titik strategis. Di sisi lain ruangan tergantung topeng besi yang telah ia poles kembali. Anjani duduk di pojok ruangan sambil menggambar. Ia tahu sesuatu sedang dipersiapkan, tapi ia tidak bertanya. Ia hanya menatap Bayu dengan mata kecilnya yang dalam, lalu berkata, Om gak akan kalahkan. Bayu menoleh, menatapnya lama, lalu mengangguk sekali. Tidak malam ini, tidak selamanya. Di luar, angin malam meniup lembaran-lembaran kertas berisi rencana yang telah disusun. Gudang itu terasa seperti markas perang, tempat di mana semua ketenangan dikorbankan demi keadilan yang tak pernah datang dari hukum. Bayu berdiri, mengenakan sarung tangan hitamnya, lalu mengambil topeng besi dan memakainya perlahan. Hembusan napasnya berubah berat, langkahnya menjadi senyap. Malam ini, ia bukan manusia. Ia adalah hukuman, dan terminal yang selama ini menjadi sarang preman, akan menjadi tempat lahirnya legenda baru, dari seorang penjaga toko mainan yang dibakar, menjadi pemburu yang akan membakar semuanya. Langit malam di atas terminal Gunung Lawu menegang. Angin berdesir membawa hawa dingin yang menusuk, seolah alam pun menggigil, tahu apa yang akan terjadi. Kabut tipis menggulung turun dari lereng gunung, menyelimuti area terminal dengan misteri kelam. Di tengah kesunyian itu, suara samar gesekan rantai terdengar dari balik pos jaga yang kosong. Lalu senyap. 5 menit kemudian, seorang preman penjaga gerbang ditemukan tergantung di balik bak truk, dengan mulut disumpal mainan plastik yang sudah meleleh. Darahnya menetes pelan ke genangan air, membentuk pola seperti bunga yang layu. Berita tentang kejadian itu menyebar cepat di antara para preman. Giman mengumpulkan semua anak buahnya, wajahnya tegang tapi dipaksakan tegar. Ini hanya trik murahan. Dia main di bayangan karena takut. Jangan gentar, katanya lantang. Tapi hati anak-anak buahnya mulai goyah. Mereka tak pernah menghadapi musuh yang tak terlihat, yang menyerang satu persatu, lalu menghilang tanpa jejak. Bagi mereka, ini bukan lagi pertarungan biasa. Ini seperti dikejar setan, dan malam belum menunjukkan belas kasihan. Bayu mengendap di atap pos terminal, matanya tajam seperti binatang pemburu. Topeng besi di wajahnya menyatu dengan malam. Ia melihat 3 preman duduk di bangku sambil berjaga, merokok sambil cemas. Dalam sekejap,
Bayu melompat turun dengan senyap maut. Tangan kirinya melumpuhkan yang pertama dengan pisau kecil di leher, tangan kanannya memukul tengkuk yang kedua dengan batu. Yang ketiga mencoba lari, tapi terjerat kabel yang telah dipasang Bayu sejak sore. Ia meringis ketakutan saat Bayu mendekat pelan, lalu pingsan sebelum sempat menjerit. Giman mulai menyadari bahwa ini bukan lagi tentang nyali. Ini tentang nyawa. Dia memerintahkan semua orang menyebar dalam kelompok dua. Tapi itu hanya memudahkan Bayu. Satu demi satu mereka menghilang. Ada yang ditemukan pingsan di kolong bas dengan tangan diikat tali tambang. Ada yang tergantung di pos karcis dengan wajah dilumuri cat mainan. Dan ada yang ditemukan tanpa suara, tubuhnya kaku dengan bekas luka seperti garis-garis potongan halus di perutnya. Semua itu seperti pesan, Bayu tidak membunuh sembarangan. Ia menghukum. Anjani yang dititipkan ke rumah seorang pedagang sayur di kaki terminal, mendengar suara ledakan kecil dari kejauhan. Ia menatap langit dari jendela dan menggenggam boneka kecil yang dibakar tempo hari. Anak kecil itu tahu, Om Bayu sedang bertarung bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh tempat ini. Ia berbisik dalam hati, hancurkan mereka semua. Air matanya mengalir, bukan karena takut, tapi karena rindu. Dunia kecilnya yang dulu penuh warna mainan kini berubah jadi kelam penuh darah. Sementara itu, Bayu terus menyelinap seperti bayangan. Ia memanfaatkan kabel, besi bekas, dan jebakan rakitan sendiri. Seorang preman mencoba menyergap dari belakang, namun terpeleset oleh bola mainan yang dilapisi oli. Kepalanya membentur tembok dan darah mengalir deras. Bayu berjalan melewatinya tanpa suara, mata penuh dendam. Ini baru awal, baru malam pertama, dan darah yang mengalir belum sebanding dengan luka yang ia simpan sejak toko kecil itu hangus terbakar. Giman, yang biasanya angkuh, mulai ketakutan. Ia dikawal 4 orang terbaiknya kini, dan tetap merasa terancam. Ia mencium sesuatu yang tak beres ketika menyadari lampu-lampu utama terminal mulai mati satu persatu. Bayu sudah memutus aliran dari panel utama. Gelap menyelimuti, hanya suara angin dan langkah-langkah samar yang tersisa. Terminal berubah jadi neraka sunyi. Giman menatap ke segala arah, berharap musuh itu muncul, tapi tak ada. Yang ada hanya rasa takut yang semakin menjerat lehernya. Dan di tengah kegelapan itu, suara mainan berbunyi pelan, ting-ting-ting, seperti kotak musik tua yang berputar. Giman menoleh, tubuhnya gemetar. Di depan kakinya, sebuah robot mainan tergeletak. Kemudian, suara langkah mendekat. Pelan, berat, teratur, seolah waktu sendiri ikut menahan napas. Bayu muncul dari balik bayang-bayang, topeng besinya memantulkan cahaya bulan yang menembus kabut. Ini belum akhir, tapi malam ini, darah pertama telah tumpah. Dan besok, neraka akan menagih sisanya. Giman duduk di ruang penjaga, tubuhnya gemetar tak terkendali. Matanya memerah, bukan karena marah, tapi karena tak bisa tidur semalaman. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Bayu muncul, mengenakan topeng besi dengan mata kosong yang menatap seperti iblis. Giman mencoba menenangkan diri dengan sebatang rokok, tapi tangan kirinya terus gemetar, membuat bara rokok jatuh ke pahanya. Ia mengumpat keras, namun tak ada yang menjawab. Terminal itu kini senyap, dan kesunyian membuatnya gila perlahan-lahan. 4 orang kepercayaannya kini hanya tersisa 2. Yang satu, ditemukan pingsan di kamar mandi dengan kata, "Pelaku," tergores di punggungnya. Yang lainnya menghilang begitu saja. Giman tahu, Bayu bukan hanya menyerang fisik, tapi juga merusak mental. Ia bermain di ketakutan, di bayangan gelap yang menggerogoti dari dalam. Giman yang dulunya garang, kini mulai bicara sendiri, meracau dengan suara lirih, menyebut nama Bayu seperti mantra kutukan. Sementara itu, Bayu terus bergerak dalam diam. Ia menyusup ke gudang logistik terminal, menemukan cat merah, papan bekas, dan alat tulis. Di dinding utama terminal, ia melukis besar-besar sebuah kalimat dengan darah kambing yang ia sembelih sendiri, untuk anak-anak yang kalian bakar hidup-hidup. Pagi itu, tulisan itu menyambut para preman yang tersisa. Mereka membaca dengan tubuh gemetar, dan tak sedikit yang mulai menangis, menyadari bahwa mereka sedang menghadapi bukan manusia, melainkan kutukan dari masa lalu. Giman tak lagi peduli pada uang, pada kekuasaan, atau wilayah. Yang ia pikirkan hanyalah bertahan hidup. Ia bahkan berencana kabur dari terminal, namun setiap jalur keluar telah ditandai Bayu dengan simbol tengkorak kecil dari tanah liat. Simbol itu menandakan bahwa Bayu tahu,
bahwa setiap langkah Giman kini dalam kendali lelaki bertopeng itu. Ketakutan itu berubah jadi paranoia. Giman tak percaya siapapun, bahkan bayangannya sendiri. Malam berikutnya, Giman mengurung diri di ruang kontrol CCTV, mencoba memantau gerakan Bayu. Tapi satu demi satu kamera mulai mati. Bukan karena rusak, tapi karena ditutup dengan boneka mainan yang digantung dengan kawat. Boneka-boneka itu menari pelan ditiup angin, seperti mengejek Giman dari balik layar. Ia menjerit, menghantam layar monitor hingga retak, lalu jatuh terduduk di sudut ruangan, memeluk lutut seperti anak kecil yang kehilangan jalan pulang. Bayu, di sisi lain, masih menyimpan dendam utama. Giman belum disentuh langsung, itu bagian terakhir dari hukuman. Ia ingin Giman mencicipi semua rasa takut yang ia rasakan dulu, saat melihat toko mainannya dilalap api, saat mendengar tawa para preman di atas jeritan anak-anak kecil yang terjebak. Bayu tahu, balas dendam bukan soal cepat atau lambat. Ini soal rasa, dan ia ingin Giman merasa, perlahan-lahan, seperti luka yang dikerat setiap jam. Seorang preman yang tersisa mencoba melarikan diri malam itu. Tapi langkahnya terhenti saat ia melihat sebuah ayunan kecil tergantung di tengah terminal. Di atasnya, duduk sebuah boneka yang bergerak sendiri. Lalu terdengar suara musik anak-anak, pelan, meresap ke sumsum tulang. Ia menjerit dan jatuh pingsan. Ketika sadar, ia sudah terikat di gerobak mainan milik Anjani, dengan mulut disumpal uang pecahan 1000. Di dadanya tertulis, mainannya sudah mati, sekarang giliranmu. Dan saat dini hari menjelang, Giman masih terjaga. Matanya terbuka lebar, memandang langit-langit ruang CCTV tanpa berkedip. Ia tak lagi bicara, tak lagi bergerak, hanya napasnya yang terengah, dan tangannya mencengkeram potongan topeng mainan yang ia temukan di bawah meja, mungkin milik Anjani. Mungkin bukan. Di luar, Bayu duduk di atap terminal, menatap bulan. Ia tahu, esok hari akan menjadi hari penghakiman. Hari saat lelaki bertopeng turun dan membawa Giman ke neraka yang sebenarnya. Siang itu, matahari menyengat seperti neraka sedang turun ke bumi. Terminal Gunung Lawu terlihat sepi, tak ada suara klakson, tak ada teriakan tukang ojek, bahkan angin pun enggan berembus. Preman-preman yang tersisa bersembunyi di pojok-pojok terminal, pucat dan nyaris lumpuh. Mereka tahu, Bayu akan datang hari ini. Bukan dalam bayangan, bukan dalam simbol-simbol kematian, tapi nyata, berdiri di tengah-tengah mereka, seperti malaikat maut yang tak bisa dihindari. Giman duduk terpaku di ruang kendali, keringatnya mengucur seperti hujan meski kipas menyala. Kencang, tubuhnya lemas, jiwanya koyak. Semua ketegasan, semua aura pemimpin yang dulu ditakuti, kini lenyap tak bersisa. Ia hanya seorang tua renta yang dikejar masa lalu. Dalam benaknya, suara tangis anak-anak yang dulu ia bakar hidup-hidup kembali terngiang. Ia tutup telinga, tapi suara itu justru makin keras, menggema di relung nuraninya yang selama ini mati. Dan tepat pukul 2 siang, Bayu datang. Langkahnya pelan, tapi penuh nyawa. Topeng besi menutupi separuh wajahnya, sementara sisanya dibalut luka lama dan goresan. Ia mengenakan jaket kulit lusuh dan membawa boneka kecil tergantung di rantai baja. Setiap langkahnya menggema, terdengar oleh semua penghuni terminal, seperti lonceng kematian. Tak ada yang berani melawan. Tak ada yang berani menatap. Beberapa bahkan berjongkok dan menangis, memohon ampun pada Tuhan, tapi Bayu bukan Tuhan. Ia adalah asap. Giman, suaranya berat, serak, seperti dicampur bara. Sudah waktunya kau bangun dari mimpi sombongmu. Pintu ruang kendali terbuka dengan sekali tendangan. Giman tak mampu berdiri. Ia hanya terduduk sambil menggeleng, menutup wajah dengan kedua tangan. Ampun, Bayu, aku hanya ikut-ikutan. Yang suruh bukan aku, suaranya memelas, seperti pengecut yang akhirnya kehilangan semua pijakan. Bayu melempar boneka kecil itu ke pangkuan Giman. Boneka itu milik Anjani. Di punggungnya tertera tulisan yang terbakar sebagian, dari ayah. Giman memekik seperti kesurupan. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Seluruh hidupnya, kekuasaannya, uang dan wanita, kini tak berarti apa-apa. Ia hanya lelaki tua yang dihukum oleh keadilan yang datang terlalu lambat, tapi terlalu sempurna dalam cara kerjanya. 15 anak tewas, 6 diantaranya masih menyusu. Kau, dan teman-temanmu, tertawa di atas jeritan mereka. Bayu berbicara pelan, namun setiap katanya seperti belati. Dan hari ini, kau akan tahu rasanya jadi anak-anak itu.
Lalu Bayu menyeret Giman keluar, di hadapan semua preman yang kini bersujud ketakutan. Giman meraung, meronta, tapi tak ada yang membantu. Semua memilih diam, karena dalam hati kecil mereka tahu ini bukan pembunuhan, ini adalah keadilan. Di tengah terminal, Bayu mengikat Giman di tiang, seperti tiang gantungan. Tapi bukan untuk digantung, melainkan untuk diadili oleh suara-suara korban yang telah mati. Bayu menghidupkan rekaman lama, rekaman tangisan anak-anak korban kebakaran toko mainan. Suara itu diputar keras lewat speaker terminal. Giman menjerit, berusaha mencabut telinganya sendiri. Ia menangis, minta maaf, memohon, tapi semua suara tertelan oleh gema jeritan anak-anak yang tak pernah mendapat keadilan. Bayu menatap langit sejenak, lalu menurunkan topengnya. Wajahnya rusak parah, kulit mengelupas, sebagian terbakar, dan mata kirinya kosong. Namun dari situ terpancar keteguhan, dendam, dan luka yang tak pernah bisa disembuhkan. "Anjani, lihat, ayah menepati janji." Dan dengan satu gerakan cepat, ia mengayunkan besi panas ke dada Giman, tepat di atas jantung. Giman menjerit, lalu diam. Dan siang itu, untuk pertama kalinya, terminal Gunung Lawu menjadi saksi keadilan di bawah matahari. Langit senja memerah, seolah turut menangis atas segala darah yang telah tumpah hari itu. Terminal Gunung Lawu sunyi, tidak ada yang tersisa selain mayat, bau anyir, dan sunyi yang mencekam. Para preman yang masih hidup tak berani bergerak, mereka hanya tertunduk di pojok-pojok, menyaksikan sendiri bagaimana sang legenda kembali dari neraka untuk menghukum mereka. Di tengah lapangan terminal, Bayu berdiri kaku, memandang tubuh Giman yang sudah tak bernyawa, masih terikat, dengan dada hangus dan mata melotot ketakutan. Bayu menarik napas panjang, berat, seperti menanggung seluruh beban dunia di pundaknya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena luka batin, yang selama ini ia kubur dalam-dalam akhirnya pecah. Anjani, ia memejamkan mata, membayangkan putrinya yang manis, berlari ke arahnya, memeluknya, lalu tertawa kecil. Namun bayangan itu hancur seketika. Yang ada hanyalah suara tangis yang tak pernah berhenti di kepalanya. "Maafkan ayah, nak, ayah terlambat," bisiknya lirih, lalu lututnya roboh ke tanah. Dari kejauhan, seorang perempuan parubaya melangkah perlahan. Wajahnya keriput, tubuhnya membungkuk, tapi sorot matanya tajam. Ia adalah Mak Iem, pemilik warung tua di terminal yang dulu sering memberi makan para sopir dan tukang becak. Ia menghampiri Bayu tanpa rasa takut, lalu duduk di sampingnya. "Sudah, Lek, cukup. Kau sudah menunaikan yang tak bisa ditunaikan oleh negara, oleh hukum, oleh siapapun. Sekarang waktunya istirahat," ucapnya lembut, seraya menyentuh pundak Bayu. Air mata Bayu mengalir. Sudah puluhan tahun ia tak menangis. Tapi hari itu, di hadapan seorang ibu tua yang tak mengenalnya sekalipun, ia menumpahkan semuanya. Tangis itu seperti anak sungai yang akhirnya menemukan muaranya. Tangis atas kehilangan, tangis atas luka, tangis atas keadilan yang datang dengan darah. "Mereka membakar putriku, Bu," mereka tertawa saat dia menjerit. Aku hanya ingin dia tenang." Mak Iem tersenyum lirih. Ia tahu luka itu tak akan pernah bisa benar-benar sembuh. Tapi ia tahu, Bayu bukan monster. Ia hanyalah ayah yang hancur karena kehilangan. "Anakmu sudah tenang, Le, sekarang giliran kamu yang harus tenang. Tuhan sudah lihat semuanya, biar Tuhan yang urus sisanya." Ucapan itu sederhana, tapi mengandung kekuatan seperti pelukan semesta. Bayu mengangguk perlahan, hatinya mulai dingin, meski luka itu tetap membara. Beberapa orang sopir, ojek, dan warga yang dulu takut kepada preman mulai berdatangan. Mereka membentuk lingkaran, menatap Bayu dengan hormat. Tak ada teriakan, tak ada tepuk tangan. Hanya hening dan doa yang mengalir di udara. Mereka tahu, yang mereka lihat hari ini bukan hanya pembalasan, tapi pengorbanan. Lelaki yang duduk di tengah lingkaran itu telah membayar dengan jiwanya sendiri untuk memberi mereka rasa aman. Seseorang menyiapkan tikar dan air putih. Bayu duduk bersila, menatap langit yang kini mulai gelap. Di tangannya masih tergenggam boneka Anjani. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasa hatinya sedikit lebih ringan. Di antara bayangan kematian, ia melihat senyum Anjani, duduk di pangkuannya seperti dulu, sebelum dunia berubah jadi neraka. "Tunggu ayah, nak, tak lama lagi," bisiknya. Dan ketika azan maghrib berkumandang dari surau tua dekat terminal,
Bayu bangkit. Ia berjalan perlahan ke arah sana, bersama langkah-langkah warga yang kini tak lagi takut. Dunia mungkin tak akan pernah mengenalnya sebagai pahlawan. Tapi bagi mereka yang tahu kebenarannya, Bayu adalah simbol bahwa keadilan, sekejam apapun, kadang hanya bisa datang dari mereka yang pernah kehilangan segalanya. Hujan deras mengguyur malam itu, mengguyur terminal yang kini berubah jadi sunyi seperti kuburan massal. Bayu berdiri di depan surau kecil, tubuhnya kuyup, namun ia tak peduli. Ia sudah menunaikan semuanya. Ia sudah menyalakan api balas dendam dan membakar habis semua nama yang pernah tertawa saat Anjani menjerit. Tapi justru setelah semuanya berakhir, yang tersisa hanya kehampaan. Tak ada kemenangan, tak ada rasa puas. Hanya sunyi, hanya kenangan yang terus mengiris di balik kelopak matanya yang sembab. Sujudnya di sajadah terasa lama. Ia tak tahu doa apa yang diucapkan. Bibirnya bergetar, jari-jarinya mengepal. Mungkin itu bukan doa, mungkin itu hanya rintihan lirih yang tak sanggup lagi berbicara kepada Tuhan. Ia hanya ingin satu hal, bertemu Anjani, walau hanya dalam mimpi. Tapi bahkan mimpi pun terasa pelit malam itu. Bayu hanya duduk, menatap lampu surau yang temaram, bersama luka yang sudah jadi bagian dari dirinya. Kabar tentang Bayu menyebar kemana-mana. Media lokal memuat berita tentang penumpasan preman terbesar dalam sejarah terminal, namun semuanya ditulis seperti kecelakaan. Tak satu pun menyebutkan nama Bayu. Warga yang tahu memilih diam. Bagi mereka, membungkam nama Bayu adalah bentuk perlindungan, bentuk penghormatan. Ia bukan pembunuh. Ia hanya ayah yang kehilangan, yang dunia tak beri ruang untuk menangis. Malam berganti dini hari. Bayu berjalan menyusuri jalanan terminal yang becek. Ia melihat warung Mak-iem yang kini kosong, kursinya ditumpuk, lampunya mati. Tak ada yang tersisa dari hidup yang dulu ia kenal. Di kantongnya, ia hanya membawa satu foto, Anjani kecil, tersenyum lebar sambil memegang boneka beruang. Bayu menatap foto itu lama sekali, lalu menyimpannya kembali dekat dada. Seakan foto itu adalah jantung cadangan, satu-satunya yang masih berdetak. Tanpa suara, ia berjalan ke arah pangkalan bas paling ujung, tempat dulu ia dan Anjani biasa menunggu bas untuk pulang. Di sana, ia duduk. Hanya duduk, di bangku tua yang kayunya sudah lapuk. Tapi ia tidak sendiri. Dari bayang-bayang, seorang pria tinggi berjubah hitam berdiri memandangi Bayu. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam. Ia bukan preman, tapi ia bukan orang biasa. Ia telah mengawasi Bayu sejak awal. "Nama kamu Bayu?" tanyanya pelan, namun jelas. Bayu menoleh perlahan, tak terkejut, tak juga takut. Ia hanya menatap, seperti seseorang yang terlalu lelah untuk peduli. "Kalau iya, kenapa?" sahutnya. Pria itu duduk di sampingnya. "Aku tahu apa yang kau lakukan. Dan aku tahu siapa yang kau lawan. Tapi kamu baru memotong rantingnya. Akarnya masih hidup." Ucapan itu membuat mata Bayu menyipit. "Kamu siapa?" tanya Bayu curiga. Pria itu tersenyum samar. "Aku juga kehilangan. Tapi aku tak bisa membalas seperti kamu. Aku butuh kamu." Hening menyelimuti keduanya. Di tengah malam, di bangku tua, dua lelaki yang sama-sama patah duduk berdampingan, dipertemukan oleh rasa kehilangan yang tak bisa diobati. Bayu menatap pria itu dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang menyala lagi di matanya, bukan amarah, tapi tujuan baru. Ia berdiri perlahan. Hujan masih turun, tapi kali ini, langkah Bayu terasa lebih ringan. Di belakangnya, pria berjubah itu mengikuti. Mereka berjalan menjauh dari terminal, dari masa lalu, dari darah, dari luka. Menuju sesuatu yang belum pasti. Tapi satu hal jelas, perjuangan Bayu belum selesai. Dan dunia belum tahu bahwa di balik diamnya seorang ayah, ada badai yang belum reda. Dan badai itu kini bergerak, membawa dendam yang lebih besar dari sebelumnya. Bayu dan pria berjubah hitam itu berjalan menembus hujan, meninggalkan terminal yang kini hanya jadi monumen bisu dari pembantaian keadilan. Langkah mereka mengarah ke utara kota, ke daerah yang dikenal hanya dalam bisik-bisik warga sebagai zona gelap. Disinilah akar kekuasaan para preman tumbuh, bukan dari para pengangguran bersenjata celurit, tapi dari pejabat, aparat, dan para orang terhormat yang mengendalikan semuanya dari balik tirai kekuasaan. Nama pria itu adalah Genta. Dahulu, ia adalah seorang penyelidik independen yang keluarganya dibantai setelah mencoba mengungkap jaringan korupsi yang memayungi preman-preman seperti Kepala Bajul, Brahma, dan Parjo.
Genta tidak punya keberanian seperti Bayu untuk turun tangan langsung. Tapi sejak melihat rekaman pembantaian di Terminal Gunung Lawu, ia tahu, ini saatnya. Dan Bayu adalah kunci terakhir untuk membuka pintu neraka itu sepenuhnya. Mereka berhenti di sebuah rumah tua yang terletak di belakang kompleks ruko kosong. Genta membuka pintu dengan kunci tua dan menyalakan lampu minyak. Di dalamnya, penuh dengan peta, foto, catatan, dan arsip koran tua. Ada satu papan besar berisi jaring koneksi, dari kepala terminal, anggota dewan, sampai seorang jenderal aktif. Bayu menatap semuanya, wajahnya tegang. Jadi, mereka semua tahu. Mereka biarkan anak-anakku mati. Genta mengangguk pelan. Mereka tidak hanya membiarkan, mereka yang menciptakan panggungnya. Tubuh Bayu bergetar. Ia duduk, menunduk, lalu tertawa kecil. Tawa getir. Jadi ini lebih dari sekadar preman pasar, ini lebih dalam dari yang kupikir. Genta meletakkan sebuah berkas di hadapannya, tertulis, Operasi Tirani Terminal. Itu adalah bukti pembiaran sistematis, lengkap dengan tanda tangan para pejabat. Jika kau benar-benar ingin menyelesaikan semuanya, maka inilah jalannya. Tapi risikonya tidak kecil, Bayu. Yang kamu bunuh kemarin cuma penjaga gerbang. Di balik sana, ada iblis-iblis yang bahkan polisi pun tak berani sentuh. Bayu mengambil berkas itu, membukanya satu persatu. Di sana ia melihat foto seseorang yang langsung membuat tubuhnya menegang. Seorang pria berjas abu-abu, berdiri di atas panggung peresmian proyek terminal beberapa tahun lalu. Pria itu bernama Arwan Prawira, bupati yang dulu datang ke rumahnya setelah Anjani mati, memeluknya dengan air mata buaya dan berkata akan menangani semuanya. Bayu menutup berkas itu pelan, matanya merah membara. Aku akan cabut akarnya, sampai tak bersisa. Genta mendekat. Kau yakin, setelah ini, hidupmu bukan cuma diburu, tapi akan dihapus. Kau akan hilang dari sistem. Tak ada nama, tak ada sejarah. Bayu berdiri, meraih jaket lusuhnya. Ia mengenakan sarung tangan hitam milik Brahma, simbol bahwa ia sudah mengubur masa lalunya sebagai korban. Aku tak butuh sejarah. Aku hanya butuh keadilan. Suaranya dingin, datar, seperti mata air yang membeku oleh dendam yang tak pernah padam. Malam itu, Bayu dan Genta mulai menyusun langkah. Satu demi satu, mereka akan bongkar kedok orang-orang yang selama ini menari di atas penderitaan rakyat kecil. Tapi musuh mereka kali ini bukan sekadar pemalak terminal. Ini adalah sistem. Ini adalah kejahatan yang memakai dasi, bersalaman dengan senyum, dan berkhotbah soal moral di televisi. Tapi Bayu sudah berubah. Ia bukan lagi sopir bus. Ia kini adalah badai yang akan menyapu bersih akar dari neraka itu sendiri. Bayu berdiri di depan sebuah gedung megah yang menjulang di pusat kota. Gedung itu tampak seperti istana modern, dengan kaca-kaca tinggi dan penjagaan ketat di setiap sudutnya. Tapi Bayu tahu, di balik tembok yang licin itu, tersembunyi segala bentuk kebusukan, suap, jual beli pengaruh, bahkan pembunuhan yang dibungkus dalam bahasa penegakan aturan. Disinilah sarang pertama yang akan ia datangi, kantor PT Arwana Jaya Terminalindo, perusahaan swasta yang ternyata adalah dalang utama dalam penyalahgunaan dana pembangunan terminal, dan penyokong utama para preman lapangan. Malam itu, Bayu menyusup dari saluran pembuangan bawah tanah, dibantu denah lama yang diberikan Genta. Begitu masuk ke lantai bawah, ia mengendap seperti bayangan, menembus lorong demi lorong tanpa suara. Kamera-kamera pengawas dilumpuhkan Genta dari jarak jauh melalui perangkat jamming rakitannya. Di ruang arsip lantai 3, Bayu menemukan dokumen asli, daftar transfer dana ratusan juta rupiah kepada nama-nama yang selama ini dianggap tokoh masyarakat. Di situ, satu nama membuatnya berhenti menarik napas, nama kepala polisi kota. Orang yang dulu mengatakan kasus kematian anak-anaknya tidak cukup bukti. Bayu menggigit bibirnya, menahan amarah. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba lampu darurat menyala, alarm berbunyi. Seseorang telah mengetahui keberadaannya. Langkah-langkah kaki terdengar mendekat dari berbagai arah. Bayu cepat menyelipkan dokumen ke dalam tasnya, lalu memecahkan kaca jendela dan melompat keluar dari lantai 3. Tubuhnya menghantam atap mobil di bawah, membunyikan alarm. Namun tanpa ragu ia bangkit dan berlari menembus gelap. Tubuhnya luka, tapi matanya bersinar, sebuah bukti telah ia dapatkan. Di rumah persembunyian, Genta panik melihat berita yang tayang di TV, perusakan gedung PT Arwana Jaya Terminalindo.
Terduga teroris terekam CCTV. Wajah Bayu tak tampak jelas, namun pemerintah sudah mengerahkan aparat untuk memburunya. Bayu hanya tersenyum getir melihat siaran itu. Akhirnya mereka mulai takut, gumamnya, sementara darah mengalir dari pelipisnya. Genta menatapnya serius. Mulai sekarang, kamu sudah jadi musuh negara. Tapi kalau kamu berhenti sekarang, semua ini akan sia-sia. Bayu menjawab lirih, aku sudah mati sejak hari anak-anakku dibakar di dalam bas. Yang kau lihat ini, cuma sisa arwah yang belum tuntas balas dendamnya. Kalimat itu menggema seperti kutukan dalam ruangan kecil mereka. Genta tahu, Bayu bukan sekadar membalas dendam. Ia sedang menghancurkan tatanan busuk yang berdiri di atas nyawa tak bersalah. Ia menjadi simbol dari kemarahan yang selama ini dibungkam oleh uang dan kekuasaan. Hari-hari berikutnya, Bayu menjadi legenda yang ditakuti. Ia membakar gudang logistik milik kepala terminal, mengacak-acak rapat rahasia para pejabat di villa pinggir kota, dan satu persatu menurunkan wajah-wajah angkuh dari kursi nyaman mereka. Setiap serangannya terekam kamera warga, viral, dan membawa pesan, bayar semua yang telah kalian rampas. Di mata rakyat kecil, Bayu mulai disebut sebagai hantu terminal, penyamar keadilan yang datang dari lorong paling gelap. Namun, kekuatan sesungguhnya belum keluar. Di kejauhan, seseorang mengamati semua pergerakan Bayu lewat layar besar di ruang kontrol bawah tanah. Pria itu tersenyum, menyesap cerutunya. Akhirnya dia muncul juga, sisa dari proyek gagal 12 tahun lalu. Pria itu adalah Arwan Prawira, bupati yang kini sedang mencalonkan diri sebagai gubernur. Ia bukan sekadar pejabat, ia adalah arsitek kegelapan. Dan bagi Bayu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Ini bukan lagi soal preman, ini soal menumbangkan iblis yang bersinar terang di panggung politik. Bayu duduk bersandar di dinding rumah tua peninggalan almarhum ayahnya, napasnya masih berat. Tubuhnya penuh luka, tapi bukan itu yang membuatnya nyaris tak sanggup berdiri. Di tangannya tergenggam foto lama, potret keluarganya saat masih utuh. Wajah istri dan kedua anaknya tersenyum cerah, tak tahu bahwa takdir mereka akan berakhir tragis hanya karena menolak pindah dari lahan terminal. Bayu mengusap foto itu dengan tangannya yang berdarah, air matanya tak lagi keluar, seolah habis sudah stok kesedihan dalam hidupnya. Genta masuk membawa air dan kain perban. Kamu harus istirahat, Yu. Mereka sedang mencarimu ke seluruh penjuru kota. Tapi Bayu hanya menatapnya datar. Aku tidak akan mati sebelum Arwan Prawira aku seret ke jalanan. Biar dia merasakan bagaimana rasanya diinjak dan diludahi. Genta menunduk. Ia tahu dendam itu terlalu dalam, dan tak ada satupun obat yang bisa menyembuhkannya. Tapi di sisi lain, ia juga sadar, Bayu bukan lagi sekadar manusia, ia adalah perwujudan semua ketidakadilan yang selama ini dimaklumi. Di hari yang sama, sebuah kabar datang dari orang dalam. Seseorang bernama Laras, mantan sekretaris pribadi Arwan, menghubungi Bayu secara diam-diam. Ia mengaku punya dokumen penting, rekaman suara rapat rahasia tentang penghilangan paksa warga sekitar terminal Gunung Lawu yang menolak digusur. Aku muak dengan semua ini. Aku lihat suamiku sendiri dibunuh karena tahu terlalu banyak. Aku akan bantu, asal kamu bisa lindungi aku, kata Laras dengan suara bergetar di ujung telepon. Bayu tahu, ini bukan jebakan. Ia bisa mencium ketakutan tulus di suara wanita itu. Pertemuan dilakukan di sebuah gudang kosong. Bekas pabrik pupuk, larut malam. Laras datang dengan wajah penuh syok dan tubuh gemetar. Ia memberikan satu flash disk, lalu tiba-tiba menangis di pelukan Bayu. Maafkan aku, dulu aku tutup mata, aku takut. Bayu tak banyak bicara, ia hanya menepuk bahu wanita itu pelan, lalu berkata, kau baru saja menyelamatkan lebih banyak nyawa dari yang bisa kau bayangkan. Di flash disk itu, berisi rekaman pembicaraan Arwan dengan para pengusaha dan aparat, jelas, gamblang, dan penuh kebusukan. Namun, kebusukan tak bisa dibongkar begitu saja. Bayu sadar, ia harus naik ke medan yang lebih tinggi. Medan politik. Ia tak bisa hanya menjadi hantu terminal yang beraksi di malam hari. Ia harus menjadi cahaya terang di depan rakyat. Maka malam itu, Bayu memutuskan langkah besar, ia akan muncul ke publik. Bukan sebagai buronan, tapi sebagai pejuang. Ia akan mengadakan konferensi pers di tengah kota, membacakan semua dokumen, menyebarkan rekaman, dan menyulut revolusi warga, tepat di depan kantor pemerintah kota. Genta sempat menolak ide itu. Kau akan ditembak di tempat.
Mereka punya sniper, Bayu. Tapi Bayu tersenyum pahit. Kalau aku mati besok, biarlah aku mati dalam keadaan mereka panik, takut, dan rakyat bangkit. Setidaknya darahku bukan untuk sia-sia. Malam itu mereka bekerja tanpa henti, mencetak selebaran, menyiapkan proyektor untuk penayangan rekaman, dan menghubungi jaringan wartawan idealis yang masih bisa dipercaya. Semua harus sempurna, karena sekali salah langkah, darah akan kembali mengalir di jalanan kota. Fajar menyingsing di terminal Gunung Lawu, dengan kabut dingin yang menyelimuti seperti kain kafan raksasa. Di tengah-tengah lapangan parkir, sebuah panggung kecil didirikan secara diam-diam. Bayu berdiri di atasnya, mengenakan jaket lusuh, wajahnya keras, matanya tajam. Puluhan warga mulai berkumpul, disusul ratusan. Mereka membawa spanduk, foto keluarga yang hilang, dan dendam yang sama. Tiba-tiba layar proyektor menyala, dan suara Arwan menggema di seluruh sudut terminal, kalau mereka tidak mau pindah, bakar saja busnya. Jangan tinggalkan saksi. Suasana meledak, warga berteriak, menangis, dan marah. Kamera-kamera wartawan merekam segalanya. Dan di kejauhan, dari balik jendela kantor mewahnya, Arwan berdiri kaku. Untuk pertama kalinya, wajahnya pucat pasi. Ia sadar, perangnya bukan lagi dengan satu orang. Tapi dengan luka lama yang telah berubah menjadi pasukan yang tak bisa dihentikan, rakyat yang bangkit karena darah sudah terlalu lama tergenang di tanah terminal Gunung Lawu. Panggung itu kini dikelilingi ribuan warga. Mereka datang dari berbagai penjuru kota, membawa cerita masing-masing, tentang rumah yang digusur, keluarga yang dibunuh, dan harga diri yang diinjak oleh keserakahan. Di atas podium, Bayu menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar. Ia bukan takut, tapi ia tahu, ini adalah akhir dari semua. Aku bukan pahlawan, suaranya menggema, aku hanya suami dan ayah yang tak sempat melindungi keluarganya, dan aku tak akan biarkan kalian mengalami hal yang sama. Tiba-tiba, dentuman senjata menyalak dari kejauhan. Sebuah peluru nyasar mengenai speaker utama. Warga panik, beberapa berlari, namun Bayu tetap berdiri. Jangan takut, teriaknya. Inilah buktinya, mereka masih mau membungkam kita dengan timah panas. Di layar, video rekaman Arwan masih terus diputar. Kata demi kata, kejahatan itu tak lagi bisa ditutupi. Dan di balik kerumunan, Laras berdiri menggenggam tangannya sendiri, wajahnya basah air mata, tapi matanya menyala oleh tekad. Di dalam gedung pemerintahan, Arwan Prawira memandang monitor CCTV dengan wajah membiru. Tangannya gemetar memegang gelas whisky yang tak sempat diteguk. Matikan siaran itu, matikan sekarang juga, raungnya, tapi semua sudah terlambat. Media sosial meledak, nama Arwan, trending, hashtag tagar hancurkan tiran muncul di mana-mana. Ia baru sadar, kekuatan sebenarnya bukan pada senjata, tapi pada suara rakyat yang tak bisa lagi dibungkam. Bayu turun dari panggung, dikerumuni warga yang memeluknya, menggenggam tangannya, menangis bersamanya. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Maka ia berjalan dengan langkah mantap menuju kantor wali kota, ditemani Genta dan puluhan warga. Mereka menerobos penjagaan aparat. Anehnya, tak ada satupun peluru lagi yang dilepaskan. Mungkin aparat pun muak, mungkin mereka sudah tahu, keadilan hari ini bukan datang dari atas, tapi dari jalanan. Arwan yang melihat kerumunan itu mendekat mulai panik. Ia berlari ke belakang gedung, mencoba melarikan diri melalui jalur rahasia. Tapi di ujung lorong sempit itu, berdirilah Bayu, penuh luka tapi tegak. Di tangan kirinya, ia membawa borgol berkarat. Dulu kau borgol hak kami, sekarang aku borgol kehormatanmu. Arwan mencoba mengangkat pistol, tapi Bayu lebih cepat. Satu pukulan, dua, tiga, hingga Arwan tersungkur ke lantai, berlumuran darah, kehilangan giginya, kehilangan wibawanya. Polisi datang beberapa menit kemudian, bukan untuk menangkap Bayu, tapi untuk menangkap Arwan. Warga bersorak, air mata membanjiri wajah mereka. Hari itu, untuk pertama kalinya, keadilan benar-benar hadir di terminal Gunung Lawu. Dan Bayu, ia hanya duduk di tepi trotoar, memandang langit yang cerah, sambil berbisik lirih, "Untukmu, Wulan, untuk kalian, anak-anakku, ayah sudah selesai." Lalu ia menutup matanya, membiarkan matahari pagi menyapu wajahnya yang penuh luka tapi damai. Beberapa bulan kemudian, terminal itu berubah. Tak lagi jadi tempat penuh darah dan ketakutan. Mural wajah Bayu terpampang di dinding besar, dengan tulisan, "Darahmu jadi akar, agar kami tak lagi tumbang."
Dan di dekat gerbang utama, berdirilah patung perunggu kecil, seorang pria bersarung lusuh, menggenggam satu papan kayu bertuliskan, keadilan tidak dijual. Semua orang tahu, itu Bayu. Dan cerita tentangnya terus hidup, diceritakan dari satu generasi ke generasi lain, tentang seorang pria biasa yang melawan luar biasa.